Dokter, mungkin saya nambah sedikit pertanyaan terkait dengan atmosfer itu. Kita juga punya fenomena Indonesia EQ-nya sekarang nomor 10 dari 11 negara di ASEAN, 78,49 kalau nggak salah dok. Nomor 130 dari 199 negara di dunia ini. Nah, nyambung pertanyaannya Mas Fahmi, apakah fenomena atau atmosfer atau ekosistem atau prosesnya salah sehingga output dari bayi yang lahir itu akhirnya hari ini kita tersetir begitu dok? Mungkin nama istri gitu dok. Terima kasih. Ujian PhD aja nggak kayak gini. Iya kan Mas Yana? Nomor satu pertanyaannya, apakah itu memang benar-benar satu itu yang terpilih, gitu kan? Ini menunjukkan bahwa campur tangan Allah ada di situ. Secara fisik, secara mekanik memang hanya ada satu di antara sekian juta, 12 juta, 10 juta, atau berapapun juta yang bisa menembus ke dalam sel telur itu. Loh kok bisa dihitung 12 juta? Apa gimana cara ngitungnya? Apa satu-satu itu? Itu kayak pertanyaan gimana sih caranya bikin apa onde-onde nempelin wijennya itu gitu. Bisa dihitung apa? Presisi. Iya kan? Ya manusia itu punya akal, punya metode, punya cara untuk bagaimana ini estimasinya dalam sekian volumenya itu ada sekian juta. Dari sedikit sekian mikroliter ada berapa? Nanti dikalikan sehingga itu menjadi 1 mili, berarti ada sekian juta. Itu kira-kira gitu. Kemudian jadi kesimpulannya adalah masalah fisik, mekanis itu berperan, tetapi jangan lupa campur tangan Allah ada di situ. Dia yang akan menentukan, bukan si kekuatan sperma itu sendiri, enggak. Yang kedua tadi asupan. Bahwa tidak semua ibu kan memiliki materi yang sama, kekuatan materi, sehingga kemudian nutrisinya kan pasti berbeda-beda. Tetapi mayoritas tetap bisa melahirkan bayi yang sehat. Ya. Itu memang menjadi sangat terbukti bahwa apapun nutrisi yang dimakan oleh seorang ibu, dia akan menghasilkan air susu ibu dengan kualitas yang sama. Apapun ya. Memang ini bisa jadi kemana-mana karena ada kecenderungan orang yang begitu lahir, saya nggak mau netein anak saya. Ada. Apapun alasannya, apakah alasannya, ada yang alasannya geli, ada yang alasannya nanti payudara saya nggak bagus, ada yang macam-macam alasannya. Nggak boleh bapaknya. Egois Nah, ini banyak sekali ya kalau ilmu teman-teman dari neonatologi itu, dari ilmu bayi itu. Bahkan saya pernah membaca sebuah penelitian bagaimana kualitas ASI atau pengaruh dari ASI atau environment ketika dia menetek. Bukan hanya sekedar fisik ASI-nya itu sendiri, tetapi ketika dia digendong untuk netek, kemudian dia dielus, kemudian dia disayang-sayang,
Di situ ada transfer psikologis, transfer kasih sayang. Ada penelitian di US yang meneliti perbedaan antara anak ASI dengan anak yang tidak ASI. Anak sapi, Susu formula, apapun namanya, orang-orang itu pada digoblokin semua. Saya senang lihat orang-orang pada goblok tuh ya. Orang kaya tapi goblok. Jadi di pabrik mana di daerah Kemudo sana, Kemudo itu daerah Prambanan sana sedikit. Itu ada pabrik SDM. Sumbernya satu gini, kemudian dia ada corong, ada pipa gitu, masuk 1, 2, 3, 4. Yang ini jadi susu yang paling murah karena hanya karton bungkusnya. Kemudian ini kaleng. Kemudian ini kaleng, kemudian ada labelnya AA, DHA, dan sebagainya. Kemudian di sana ditambahin apa vitamin D dan lain sebagainya. Orang ini dari satu sumber dijadikan 4, ini harganya 4 kali lipat yang di sana. Saya bilang kepada orang-orang yang datang gitu, jangan tertipu oleh brand atau iklan. Nah, kembali kepada masalah penelitian tadi, bahwa hasilnya ketika di 15 tahun di urusan teenagers ya, anak belasan tahun, si anak yang non-ASI itu mengalami atau mempunyai masalah atau mengalami antisosial, drug, kemudian judi, apapun. Yang ASI ini jadi anak-anak yang baik-baik saja, anak-anak yang baik-baik saja. Kemudian ada satu lagi penelitian yang menyatakan bahwa fungsi ASI itu akan membentengi seorang anak dari kemungkinan dia menderita keganasan. Itu di dunia yang saya geluti. Jadi environment, lingkungan, kemudian cara itu sangat mempengaruhi produk akhirnya. Jadi rahim kita, rahim kenduri cinta ini yang sangat mesra, sangat hangat, itu akan menentukan bagaimana produk yang akan kita miliki 30 tahun yang lalu yang akan datang. Ini kira-kira itu. Terima kasih Dr. Edot, menarik ya. Artinya penelitian tadi yang terakhir tuh itu secara ilmiah sudah dibuktikan oleh Dr. Edot. Artinya Dr. Edot punya fakta ya. Artinya bagaimana anak-anak yang disusui oleh ibunya dengan ASI itu tumbuhnya lebih baik daripada yang tidak ya, gitu Dok ya. Maka saya curiga sekarang mungkin yang mereka terjebak di slot itu perlu tanya dulu berarti sama ibunya, Bu, saya dulu disusuin pakai susu apa gitu ya. Ke beras. Atau enggak gini Mas Wabi, ada juga yang saya kasih ASI, ya ASI, kemudian dia ngasih ASI gitu tapi asik ngerasani sama tetangganya, kemudian asik nonton telenovela gitu ya. Ya, artinya ada nuansa juga yang membangun di situ ya Dok. Artinya tidak. Itu gampang ngeceknya kok. Apakah kamu minum ASI atau tidak ketika kecil. Jadi kalau kamu melihat susu gede tiba-tiba ngelirik lagi Naluri mati. Itu bukan pervert, itu bukan saru. Anda kangen pada masa-masa kehidupan kita mudah dan sendiri. Oh, itu bukan saru, itu cuma Anda yang masa kecil lagi. Flashback. Iya, artinya kan penelitian yang ada bukti empirik gitu ya. Artinya memang ya begini Dr. Edot, atmosfernya kenduri cinta ya. Kita ngomong atmosfer rahim tapi bisa kemana-mana. Tadi kita ngomong
Ustaz Mustafa bisa cerita nabi-nabi, ya kan. Dokter Edot bisa kita pancing untuk kemudian eksplorasi tentang ilmunya gitu ya dok. Yang menarik tadi yang Dokter Edot sampaikan bahwa ada campur tangan Tuhan di situ, bahwa tidak yang saya tangkap tidak semua itu kemudian fakta secara medisnya menjadi kebenaran yang absolut gitu ya dok. Karena saya beberapa kali membaca tulisan Dokter Edot ketika menemani anak-anak kecil yang sedang proses recovery atau dari penyakit kanker gitu ya dok. Artinya banyak kisah-kisah di situ yang cukup menarik dok. Artinya tidak semua mereka yang sembuh ternyata tidak full 100% itu karena tindakan medis. Yang saya tangkap ya dok ya dari tulisan-tulisannya Dokter Edot. Menurut Dokter Edot mungkin bisa jelaskan yang lebih simpel lah. Artinya bagaimana sepengalaman Dokter Edot sendiri ketika menemani anak-anak itu, karena kayak tadi yang Dokter Edot sampaikan, menyusui anak ketika disambi dengan nonton telenovela, dengan kalau sambil gibah dengan tetangga, itu punya efek yang berbeda juga. Artinya ketika anak-anak yang ditemani oleh Dokter Edot di rumah sakit untuk proses kesembuhannya, kan berarti ada environment yang lain dari sekadar environment medis di rumah sakit. Kurang lebih gimana dok? Kalau mau jujur, saya selalu berulang kali bahwa ilmu kedokteran yang kita punya itu tidak ada sekupu hitamnya dari rahasia kesehatan yang Allah miliki. Jadi kalau ada seorang dokter dengan sombong, saya bisa menyembuhkan, saya bisa menganalisis, itu bullshit. Ya. Lebih banyak campur tangan Allah di situ. Apalagi di negara kita. Kalau misalnya saya selalu mengambil contoh bahwa untuk diagnostik kanker anak itu kita belum ada 25% dari standar diagnostik yang ditentukan oleh WHO. Itu WHO loh, belum negara maju loh. Ya. Jadi selalu berlaku peribahasa tiada rotan akar pun jadi. Itu yang ada di kita. Jadi mau tidak mau kita harus berjibaku untuk bagaimana menemani anak-anak yang menderita itu dengan segala macam alat yang kita miliki. Sampai pada suatu titik di mana bahwa memang ya kita enough is enough, cukup. Kalau sudah diobati dan kemudian dia kambuh lagi, kemudian kita mau apa lagi coba? Kita transplant nggak bisa, mau imunoterapi nggak bisa, target terapi itu terapi-terapi yang sekarang berkembang dan kita belum mampu menjangkau. Bahkan saya membersamai seorang anak yang menderita leukemia. Pada akhir dia kumat, kemudian pada akhir hidupnya dia seorang Kristiani. Pada akhir hidupnya dia sudah tahu kecerdasan Nabi Musa itu luar biasa. Kenapa dia mesti belajar dia lagi? bilang pada ibunya, Ibu, tolong aku Karena Nabi Musa hanya menguasai detik itu saat itu. Kemudian Sementara Nabi Allah itu bisa putih, mampu kemudian membaca sepatu apa yang putih akan dan lain terjadi. sebagainya. Besok ini Ini akan kita sering dipakai kita nggak pernah tahu. Saya rencana sebelum jam 12 saya pulang karena besok subuh saya mesti ngisi lagi di Al-Bakri Rasuna Said. Itu tapi akan nyampe nanti jam 12 di rumah saya. Bisa dia mempunyai kesadaran bahwa suatu saat pasti akan maaf betul. jadi Jamaah kace udah tahu bini saya galak ya. apalagi dunia kanker, Jadi, dunia infeksi Tadi aja kita pertanyaan masih Ustaz Fahmi ini banyak, sampai sekarang kan belum Nabi bisa pernah mampu ketemu bisa yang namanya vaksin untuk malaria. Kalau kita lihat bagaimana Kalau kita proses terjadinya belajarnya manusia malaria, itu sudah sementara diterangkan vaksin oleh untuk Nabi dari Al-Quran. apa namanya Hal dia atta 'alal insani hinum minad dahri
lam yakun Nah, itu syai'an artinya bahwa madhkur. dan di situ Bukankah telah datang berita saya kepada merasakan kalian bahwa mereka kalian itu adalah dulunya belum jadi sebutan apa-apa. Pada Pagi, satu waktu siang Hinum tadi minat sebelum zahri saya lam yakun menguji dan syai'an sebelum saya berangkat ke sini, belum disebut Ustadz Nur saya Somad, sudah upload di Instagram saya belum bahwa disebut Pak ada Dir, seorang gadis yang Mas Ian belum. dia sudah Kita hanya berupa membuat nutfah. keputusan Dokter paling tahu. besar dalam Ya. hidupnya. Ada 12 juta sperma kalau nggak salah. Anak itu penderita kanker Jadi tulang, nggak bisa lepas kelahiran kita itu dari alam rahim, nggak bisa lepas. kaki, 5 kali kita ujung hidup kaki di namanya di Alam ekor roh. sini. alam rahim, Kondisi yang lainnya alam dunia, bagus, alam barzakh, tidak ada penyebaran. dan nanti adalah alam akhirat. Jadi Yang kita masih mengalami bagus, proses yang ketiga, Maka fase yang opsinya ketiga. adalah Ya, amputasi. dari alam ruh, dan bersyukur ketika Allah pilih ruh kita untuk Dia sebenarnya sudah tahu. arba'ina yauman. Kamu tahu nggak sakitmu apa? 40 hari masih berupa Tahu doa. deh. Apa? Bayangkan. Kamu Ya, tahu di sini, bagaimana menyembuhkan dalam alam kanker rahim ini, andil tulang? manusia nggak ada Apa? apa-apa. Kemo. Tapi Kita saya pengen nggak punya mau anak laki, dioperasi. perempuan lagi. Loh, kok Pengen kamu anak tahu punya kalau perempuan itu lagi. salah satu operasi? Sampai saya punya guru. Salah satu mengajar, modalitas dia pengobatan adalah operasi. naiknya dari kanan Iya. dari kiri. Ya, kamu tahu amputasi. Kalau pengen punya anak laki naik dari Maka kiri saya turun dari jelaskan kanan. bahwa Saya tanya guru saya, kalau kiri kanan kamu tembok, akan buka aja hatinya. menyelamatkan Kita nggak mampu, Pak. kakimu atau menyelamatkan Kita nggak mampu. Pengen jadi apa nih anak kita, itu wilayah Allah yang nggak boleh kita campur. Dia nangis. Arba'ina yauman nutfah 40 hari. Kemudian saya panggilkan seorang relawan, Arba'ina yauman seorang alaqah. survivor, seorang yang sembuh 40 dari hari dia berupa menjadi darah. kanker tulang juga. Arba'ina yauman mudghah, 40 hari lagi dia berubah menjadi daging. Kamu boleh pulang, Yang berbentuk kamu minta janin. sama Allah istighfar Hidupnya sempurna, untuk tapi belum ada diberikan bahwa kehidupan. yang akan kamu Baru sepersekian putuskan detik itu dari baik 4 untuk bulan kamu. tadi kalian Siang tadi dia datang ke saya, kemudian saya tanya, Hinum minad dahri lam yakun syai'an madhura. Anda Oke, belum kita disebut istighfar. apa-apa saat itu. belum. Belum jadi presiden, Nah, iya. disebut belum jadi menteri, Tapi belum saya jadi sudah kiai, belum jadi ustaz. Itu masih wilayah Allah. Apa keputusannya? Nah, tapi tadi proses yang di Saya situ mau itu bilang. tak banyak lepas daripada proses sebelumnya. Pada saat Anda berhubungan badan dengan istri, di situ akan menentukan alam rahim. Ini adalah salah satu Makanya antum usaha sering katakan kita bahwa saya menawar bercanda kalau Allah ngomong sebelum campur suami untuk istri, supaya yang sunah dulu, kehidupan baca yasin si 3 kali, anak jangan ini tahlil, tahmid, ya. bukan kita Di situ sok hati, pintar kepada Allah, tapi dalam naik ke atas tempat tidur, menawar baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Tidur di kelamaan nungguin tidur. Ya, Ya kita terima nyata kasih itu bercanda. dokter penjelasannya. Keluar minum Makanya ya tadi ngobrol-ngobrol ngomong nabi-nabi sore sofa terus sedikit saya tanya ke dokter itu kita agak sedikit sublim. Nah, sebelum ke Mas Abrang kita agak juga sedikit biar anda lebih seger ya. Artinya kita kan udah ngomong amal-amal kita, perbuatan kita, apalagi an rizkihi tentang ajal rizki kita, an ajalihi tentang ajal kita. Baru yang terakhir sa'idun am syakir. Bahkan hak prerogatif Allah di sini nggak boleh dibantah. Sa'idun am syakir. Anda nanti di akhirat bakal masuk surga atau neraka sudah ditetapkan pada alam rahim. Dan untungnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Bisa jadi ente masuk surga, ya Anda mudah-mudahan jangan masuk neraka kan gitu ya. Ya kan kita nggak tahu. Itu hak prerogatif Allah. Nggak bisa dirubah sekali. Tentang amal kita, dokter alhamdulillah dari Jogja bisa kemari. Ya, ya, bagaimana tadi doa sampai juga kemari, alhamdulillah. Dan kemudian bagaimana tentang rezeki kita? Ya, maka sekali lagi kemarin pada 2 bulan yang lalu saya pernah sampaikan kan. Ya, intizarul faraj minallah ibadah. Menunggu dalam kesulitan hidup aja sudah dicatat oleh Allah menjadi ibadah. Hatta luqmah. Ini saya ngambil begini nih Pak. Ini ngambil jeruk. Dari sini saya ambil. Ya. Itu sudah ada nilainya dari Allah. Karena ini merupakan energi yang kita masukkan ke dalam badan kita untuk bisa ibadah. Dicatat oleh Allah. Sampai menunggu dalam kesulitan hidup saja sudah dicatat menjadi ibadah.
Makanya waman radhiya bil qalili minar rizqi radhiyallahu anhu bil qalili minal amal. Maka siapa orang yang ridho dengan rezeki yang sedikit, ibadahnya yang sedikit Allah ridho. Makanya kalau ada orang miskin ibadahnya sedikit banget, ente jangan marah. Allah udah ridho. Barangkali ada yang sambil dengerin ngantuk tidur. Ya orang miskin, Allah udah ridho. Baru nanti penentuan sa'idun am syaqiyun, bakal masuk surga atau neraka, itu dah. Makanya dikatakan di situ dalam hadis tadi, ya, dikatakan hatta sampai tertulis seseorang, ya, bahwa bainahu wa bainal jannah illa dhira', sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Dengan amal-amalnya waktu di dunia, perasaan udah bakal masuk surga. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatannya dia harus masuk neraka. Maka di ujung hidupnya dia melakukan keburukan yang luar biasa, masuklah dia ke dalam neraka. Ada lagi orang yang pada saat hidupnya di dunia seakan-akan dia akan masuk ke dalam neraka karena dia banyak melakukan kemaksiatan. Hatta sampai bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatannya dia mesti masuk surga di akhir hayatnya. Dia bisa melakukan kebaikan, dia bertobat, masuklah dia ke dalam surga. Nanti lihat bagaimana Abdurrahman bin Muljam. Apakah gak hebat itu ibadahnya, luar biasa. Luar biasa ibadahnya Pak. Orang sudah menstempel nih ahli surga, tapi gara-gara perempuan. Ini perempuan memang kadang-kadang bikin gara-gara juga ya. Bukan perempuan di sini ya. Karena Abdurrahman cinta kepada perempuan tadi, perempuan itu hanya mengatakan, kalau kau ingin diriku syaratnya cuma satu, bunuh Ali. Orang yang sudah dijamin menjadi ahli surga harus dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam sebab karena perempuan. Padahal dia sudah ahli ibadah. Nah itu catatan Allah tadi pada saat di alam rahim. Dan ada orang yang sudah dijamin menjadi ahlun nar, tapi karena catatan Allah dia mesti masuk surga. Di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan. Maka disinilah kerahasiaan antara Allah dengan kita yang nggak pernah tahu bagaimana nasib kita. Di sini ada satu yang ditanamkan oleh Nabi, bagaimana Nabi berdakwah, doa, jangan tinggalkan. Makanya dari mulai antum bangun tidur sampai kembali tidur, nggak ada yang luput daripada doa. Semua kita iringi dengan doa. Karena tadi saya katakan di awal, waktu kita cuma hari ini, saat ini, detik ini. Kita nggak pernah tahu bakal terjadi apa nanti ke depan. Maka jangan tinggalkan doa ya buat negeri kita, terutama sekali buat Mbah Nun. Tadi kebetulan saya ngajar maghrib sama Fatihah buat Mbah Nun. Beliau yang memberikan cahaya buat kita, bagaimana kita berada di alam rahim penduli cinta. Nanti urusan keluar ke dunia itu urusan kalian semua. Tapi dalam penduri cinta ini Anda mendapatkan sesuatu yang menjadi bekal buat Anda. Nah ini satu. Yang kedua, barangkali kalau kita lihat bagaimana keberhasilan, tadi pertanyaan Ustaz tadi, bagaimana keberhasilan Rasulullah SAW, apa yang ditanamkan oleh Allah kepada Nabi sampai kepada yang teratas, ya, siapa? Ibrahim. Auhallahu ta'ala ila khalili Ibrahim. Allah berwahyu kepada Nabi Allah Ibrahim, hasin khaluquka. Ibrahim, perbaikilah akhlakmu. Hatta ma'al kufar, sampai kepada orang kafir pun kamu harus baik. Ini ditanamkan oleh Cak Nur kepada kita. Kita bukan baik sama kelompok kita saja, tidak. Kepada orang kafir pun kita harus baik. Dari Ibrahim ini sampai kepada Nabi kita Muhammad, karena rahimnya itu Ibrahim. Antum lihat deh, Ibrahim itu punya anak berapa? 12. Dua. Ya. Yang pertama dari Siti Sarah lahir siapa? Ishak. Dari Siti Hajar lahir Ismail. Jadi kalau doa pernikahan itu saya sering tanya, kenapa tuh Ustaz kalau pernikahan suka doanya gini, Allahumma alif bainahuma kama alaqta Ibrahim wa Sarah baina Ibrahim. Kenapa Hajar nggak disebut-sebut di situ? Kenapa hanya Sarah? Ya. Persatukanlah dua pengantin ini sebagaimana kau persatukan antara Ibrahim dengan Sarah. Lah Hajar gimana? Dari Hajar itu lahir Ismail. Ismail nanti sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa Sarah yang disebutkan? Dari Ishak nanti lahir siapa? Yakub.
Yakub punya anak 12, semua anaknya yang 12 punya anak 12. Simbol Bani Israel itu kan 12. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Sampai pengikut Nabi Isa pun 12. Yang satu berkhianat. Ya. Dan Nabi Isa mengatakan, man ansori ilallah. Siapa yang akan menolong aku untuk menyebarkan agama ini? Maka pengikut Nabi Isa yang 12 mengatakan, nahnu ansorullah. Kamilah yang akan menolong engkau wahai Isa. Makanya agamanya disebut dengan agama Nasrani. Ya. Kenapa hanya Sarah? Karena manusia yang berani berkorban untuk kepentingan agama adalah Sarah. Coba tanya istri antum semua, istri ente semua di rumah, boleh nggak ente kawin lagi? Tapi Sarah ketika dia belum punya anak, dia lihat Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan galau, bingung. Siapa yang akan melahirkan generasi setelah saya ini yang akan menjadi nabi? Kita semua dalam kebingungan, Pak. Siapa yang nanti akan menuntun kita di sini? Insya Allah akan lahir, kan? Dan sudah kelihatan ya, di sini di depan antum semuanya sudah kelihatan. Jadi siapa? Udah nikah aja Ibrahim. Dengan siapa? Hajar. Hebat tuh perempuan tuh. Masya Allah luar biasa. Makanya kalau nggak punya anak boleh nggak nikah lagi? Lah boleh. Syaratnya Nabi asal gitu. Bukan Ibrahim Nabi. Masih ada keturunan. Ya Ibrahim kan harus punya keturunan. Maka nikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail. Bagaimana tadi Ibrahim diperintahkan oleh Allah memperbaiki akhlaknya. Nabi kita Muhammad SAW, kesempurnaan akhlak ada pada diri Nabi Muhammad. Kenapa Nabi mampu berdakwah? Sampai dalam kurun 23 tahun, hampir separuh jazirah Arab itu sudah diislamkan. Dan perlu waktu lama untuk Al-Quran itu diturunkan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Taurat hanya 40 hari saja selesai. Tapi Quran memerlukan waktu yang begitu panjang. Setiap ada kejadian, setiap ada masalah, semua problematika hidup yang ada pada kehidupan manusia, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Gali Al-Quran, nalar ente akan cerdas. Bukan sekedar kecerdasan akal kita, tapi kita meninggalkan Al-Quran. Sanukri'uka fala tansa. Kami akan bacakan ayat-ayat ini 6.666 ayat Muhammad. Kamu tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Di situ ada hukum, di situ ada aturan, di situ ada akhlak. Maka itulah cara kau berdakwah Muhammad dengan Al-Quran tadi. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia kan ditanya Aisyah, bagaimana kehidupanmu dengan Muhammad Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ini jamaah Maria semuanya alhamdulillah. Kalau saya yakin Quran udah di luar kepala semua. Qurannya di mana, kepalanya di mana. Coba dah ya, antum biasakan Al-Quran ya. 23 tahun Pak Nabi memerlukan waktu yang singkat. Makanya Quran kenapa begitu lama turun waktunya? Karena satu tadi, dia akan bisa menjawab semua permasalahan hidup dari zaman Nabi dilahirkan sampai zaman yang tak terbatas. Buka Quran hari ini. Apa yang Anda baca hari ini dari Quran sama seperti 14 abad yang lalu. Nanti 20 tahun ke depan Anda baca Quran sama dengan yang Anda baca hari ini. Tidak akan berubah. Kan ada tuh yang bicara Al-Quran mesti diamandemen ulang. Waduh, otak lu yang mesti diamandemen ulang. Ya, Quran itu luar biasa. Makanya Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang baik, adab yang baik, disapa. Dan ini diikuti oleh mbahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad diikuti. Bagaimana menyapa. Nabi kalau ketemu orang disapa, Pak. Yang miskin disapa, yang kaya Nabi menjaga jarak. Itu kan beda. Kadang-kadang ada ustadz yang miskin, ya agak dijauhin, yang kaya rapat banget. Padahal tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sapa semua manusia. Ya antum kan baru dengar yang saya katakan,
sampai bagaimana surah Ad-Duha itu, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wadduha, demi waktu duha. Ada Nabi di waktu itu. Wal laili idza saja, demi malam apabila sudah gelap dan menjadi tenang. Nabi ada di waktu itu. Anda pun melewati waktu itu, di waktu duha Anda, di waktu malam Anda. Tapi kondisi Nabi dengan Anda berbeda. Nggak pernah Nabi merasakan kenikmatan dalam hidup. Karena Nabi tahu ada umatnya yang juga sama tidak merasakan kenikmatan. Nabi ada membersamai umat. Ada bersama umat. Kalau pemimpin yang sukses yang pengen berhasil, jangan mau pilpres aja, ada di tengah umat. Musolah didatangi, majelis taklim didatangi. Ntar besok dilupain, kan kayak gitu. Hah? Makam aja didatengin ya. Yang bukan ngomong bukan saya nih, Pak Dino. Paham ya? Ini akhlak yang baik sampai Anda bisa bayangkan ketika Allah menciptakan manusia. Manusia itu ciptaan Allah dan Allah memuji kepada ciptaannya hanya kepada Nabi kita Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dari mana Allah memuji Muhammad? Sampai ketika Allah katakan, aku tahu Muhammad hidupmu penuh dengan penderitaan. Yang kau pikirkan adalah umat. Akhirat nanti lebih baik daripada dunia. Dunia bersifat sementara. Akhirat nanti selama-lamanya kau akan mendapatkan kenikmatan. Apa yang kau minta Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti aku akan berikan apa saja kepada kau Muhammad sampai engkau redha. Membayangkan itu Allah yang tanya, sampai engkau redha. Apa yang kamu mau? Surga tingkat berapa? Kenikmatan yang bagaimana? Ngomong sama aku, kata Allah. Apa jawaban Muhammad? Idzan lan adha wahid min ummati yadkhulun nar. Kalau memang gitu ya Allah, kau akan berikan aku apa saja sampai aku redha. Aku tidak akan redha kalau ada umatku masuk ke dalam api neraka. Aku tidak akan redha ya Allah kalau umatku sampai masuk ke dalam api neraka. Ini yang membuat sukses dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah begitu luar biasa cinta kepada umatnya. Ya, bukan sekedar retorika. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan Nabi bukan sekedar akal Nabi, bukan sekedar pikiran Nabi, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Pak, ayo ya, kita perbaiki akhlak kita. Kalau kita pengen didengar sama anak kita, pengen didengar sama teman-teman kita, akhlak kita yang bagus, adab kita, perilaku kita yang bagus. Bayangkan Bu Nabi di Taif dalam keadaan sedih, ditinggal wafat oleh Khadijah, ditinggal wafat oleh Abu Thalib. Nabi menghibur diri dengan apa? Dengan berdakwah. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi ketika dakwah di Taif? Dilemparin batu. Tangan Nabi sebelah cuma menutup mukanya. Tangan Nabi sebelah mengangkat tangan berdoa. Allahumma hdil qaum wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum itu. Dia tidak tahu saya Nabi. Kalau dia tahu saya Nabi, mungkin dia tidak akan menyakiti saya. Tidak ada sifat kesombongan Nabi. Sampai malaikat Jabal itu bersumpah, Muhammad ista'din sa'arfa hadzal jabalain. Saya akan angkat dua gunung ini, saya akan binasakan semua orang yang nyakitin kamu. Nabi bilang jangan dibinasakan. Aku berharap dari tulang sulbi mereka akan lahir manusia-manusia yang menyembah Allah. Saya aja belum nyampe ke situ Pak. Saya ngajar, pas saya mau masuk motor sama satpam ditahan. Pak, parkir di sana aja. Saya mau ngajar Pak di sini. Parkir di sana. Subhanallah. Padahal masih kosong Pak deh. Akhirnya saya parkir. Itu sembahyang maghrib gelisah. Mangkal. Tuh mangkal banget. Yang punya masjid kenal banget dengan saya. Begitu istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa saya mesti marah? Oh iya. Yang menyebabkan saya marah, saya pakai sorban Pak. Saya menganggap diri saya ustaz. Saya menganggap diri saya kiai. Mesti dihormati, mesti difasilitasi. Tapi kalau saya jadi orang biasa, saya nggak akan marah. Dan itu ada pada diri Muhammad SAW.
Ya. Kita nggak pernah nyampe ke situ. Sampai dia doa tuh. Ini doanya Nabi jarang baca. Pak Demus juga nggak pernah baca ini doanya. Ya kalau ente mau baca nanti saya tulisin. Apa doanya Nabi? Allahumma ahyinil miskin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan. Kalian mau tulisin lagi. Allahumma ahyinil miskin wa ashabil masakin wa amitni ala miskin wa hsyurni yaumal qiyamah ma'antum ratal masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan. Teman-temanku adalah orang miskin, dan matikan aku dalam kemiskinan, dan bangkitkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Karena umatku begitu banyak yang miskin, aku ingin membersamai mereka. Aku ingin ada di tengah-tengah mereka. Aku ingin tahu penderitaan mereka. Ini tanggal 28 nanti Maulid tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Merasakan betul apa yang dirasakan oleh umatnya. Antum ngerasain nggak saudara antum di Rempang sana? Rasain. Kita belum sampai ke sana. Bagaimana saudara kita? Bagaimana tetangga kita? Nabi sudah merasakan itu semuanya. Itu Mas Fahmi yang Ustaz Fahmi yang membuat Nabi itu luar biasa dalam berdakwah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terakhir nanti ada Mas Abraham ya. Nah, sebagai penutup ya. Coba Bapak kalau ketemu gambaran seperti Nabi Yusuf, ya kan? Bayangkan tuh, sampai ibu-ibu kalau megang pisau, Nabi Yusuf lewat, ya kan? Nyayat tangan nggak? Nyayat. Kenapa? Terpesona ngelihat ketampanan Nabi Yusuf. Ada nggak tuh ibu-ibu aki-aki lewat sampai lagi ngiris bawang kayak iris ya tangannya? Wih, maco banget nih aki-aki. Jalan aja doyong, maco dari mana? Orang ngelihat Nabi Yusuf terpesona. Nabi Adam lebih daripada Nabi Yusuf. Waktu Nabi Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Adam. Apa kata Nabi diceritakan kepada umatnya? Aku di langit ketemu Yusuf dan aku ketemu Adam. Ternyata Nabi Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf. Subhanallah. Kalau Nabi Yusuf satu aja di jalan, itu nyayat tangan nggak terasa. Gimana Nabi Adam yang 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf? Kok bisa Ustaz? Lah bisa. Nabi Yusuf ada bapaknya Yakub. Adam nggak punya bapak. Allah yang menciptakan langsung. Khalaqtu Adam. Aku, tanganku yang menciptakan Adam. Gimana nggak sempurna Nabi Adam? Allah langsung. Kalau ente kan kayak bapak ente kayak gue. Nuju bulan mau dibacain surah Yusuf pada aku. Melihat bapaknya aja begitu, gimana kayak Nabi Yusuf? Dengerin dulu. Jangan sampai saya ngomong begini, waduh ya. Minimal orang tua kita bilang kalau cakepnya nggak kayak Nabi Yusuf, akhlaknya kan gitu. Makanya kita lihat nih, ya Allah, ada orang yang biasa-biasa aja wajahnya nggak, tapi akhlaknya bagus jadi indah gitu. Nah kalau Nabi Yusuf seperti itu, Nabi Muhammad seperti Nabi Adam seperti itu, Nabi kayak siapa? Coba kayak siapa? Apa di antara keduanya? Enggak, Nabi terpilih kok. Dari 124.000 Nabi ada 313 Rasul. Dari 313 Rasul wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 5 yang terpilih ulul azmi. Dari 5 2 yang terpilih Ibrahim dan Muhammad. Dari 2 1 yang terpilih yaitu Muhammad SAW. Apa mungkin kayak Nabi Yusuf? Enggak. Karena Nabi Yusuf terpesona. Terpesona ada batas waktu. Dulu istri saya ngeliat saya terpesona banget. Dulu ya kan. Sekarang kalau lagi tidur suka ngomong, ya Allah berhenti ngapa batuk mulu. PO balsem lah. Itu terpesona ada batas nggak? Ada waktunya. Tapi orang melihat Nabi kayak siapa?
Ente baca dalam maulid itu. Maro'a. Marra wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak widuna yauman nusyuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tahu artinya? Marro'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah, hatinya akan bahagia. Orang melihat Nabi terpesona, orang melihat Nabi Yusuf terpesona, melihat Nabi Muhammad bahagia, terpesona. Ada batasan, ada ukuran, bahagia nggak ada ukurannya. Ente bahagia sampai pagi dulu ya kan, bener nggak? Duduk kayak begitu bahagia. Orang bingung ngukur ini jamaah aja bahagia, cuma duduk doang, nggak dikasih air, ya kan? Gak ada air tuh, gak ada air. Gak ada air. Ya gimana ngasih air? Jeruk. Bahagia nggak ada ukuran. Orang miskin hidupnya bahagia, nggak punya jabatan bahagia, nggak ada ukuran bahagia. Marro'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah, hatinya bahagia. Hauduka sofil mubarak. Wajahmu bagaikan telaga yang mendinginkan hati. Wirduna yauman nusyur. Kerinduanku untuk bertemu denganmu Muhammad nanti. Ya, bahagia melihat Nabi. Orang lagi galau melihat Nabi hilang galaunya. Yang lagi banyak masalah melihat Nabi hilang masalahnya. Pun ada wajah orang yang tadinya kita nggak punya masalah, melihat muka dia jadi bermasalah. Saya ngelihat Pak Demus bahagia, ya, lama nggak ketemu beliau, alhamdulillah. Ya, ternyata rumah beliau dekat rumah anak saya, bilang, masya Allah. Dan sahabat beliau juga sahabat saya dulu waktu di pondok. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan apapun juga. Maka jamaahnya harus bahagia dalam kondisi apapun. Itu pesan kamu. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu ya kalau kiai beneran ya. Dikasih pantikan satu, keluarnya banyak banget, ya kan? Kita minta tolong jelasin tentang gimana atmosfernya dulu Rasulullah ketika berdakwah. Narinya kemana-mana Ustaz Sofa. Tapi yang kenapa tadi saya sedikit memancing Ustaz Sofa seperti itu adalah karena atmosfer atau environment yang dimiliki oleh Rasulullah saat itu tuh tidak pada koridor, dalam tanda kutip gini. Kalau tadi misalkan Mas Tri ngomong ada kiri ada kanan gitu ya. Tidak semuanya tuh yang kanan semua, dalam tanda kutip yang baik semua ya. Rasulullah itu punya sahabat namanya Nuaiman, ya kan? Bagaimana Nuaiman itu sahabat Rasulullah yang sangat usil, yang sangat jenaka, yang konon satu-satunya sahabat Rasulullah yang bisa membuat Rasulullah tertawa sampai giginya kelihatan. Ya. Kalau biasanya sahabat Rasulullah yang lain kalau bercanda atau apa tuh cuman Rasulullah paling senyum gitu. Tapi ketika Nuaiman yang usil